Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 230321100097 kelas A Prodi Agribisnis. Di sini saya akan membuat video reaction sebagai tugas mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Baik, di sini saya langsung ke slide video selanjutnya. Nah, di situ ada sistem agribisnis. Sistem agribisnis ini mempunyai beberapa subsistem, yaitu pertama subsistem input dan sarana produksi, subsistem budaya, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran. Kita lanjut kepada pengertian pemasaran. Pemasaran adalah proses penciptaan, pengkomunikasian, dan penyampaian nilai kepada pelanggan untuk mengelola hubungan baik dengan pelanggan dengan cara yang menguntungkan baik bagi perusahaan maupun dengan pelanggan. Nah, untuk pemasaran sendiri adalah merupakan kegiatan produktif karena menciptakan kegunaan utility, yaitu proses menciptakan atau menambah nilai guna dari barang dan jasa. Untuk proses utility sendiri itu ada 4 kegunaan pemasaran. Yang pertama, form utility, place utility, time utility, dan procession utility. Next, kalian bisa lihat sendiri di slide berikut adalah kegiatan meningkatkan barang dengan cara merubah bentuknya menjadi barang yang secara umum yang lebih bermanfaat. Kalian bisa lihat sendiri bahwa ubi kayu ini bisa berubah bentuk yang secara umum bisa lebih bermanfaat untuk bisa dikonsumsi. Next, slide selanjutnya. Di situ ada place utility, yaitu kegunaan tempat yang merupakan kegiatan merubah nilai suatu barang menjadi lebih berguna karena terjadi proses pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, seperti contoh di gambar, dari yang tadinya petani sayur itu menghasilkan sayurnya di ladang, nah kita bisa merubahnya menjadi seperti contoh di pasar modern. Nah, di situ merupakan terjadinya proses pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Next, yang ketiga ada time utility, yaitu kegunaan waktu. Merupakan kegiatan menambah kegunaan suatu barang karena ada proses waktu atau perbedaan waktu. Seperti contoh di gambar, cara kita agar udang ini bisa dikonsumsi lebih lama, kita menggunakan cara pembekuan atau masa penyimpanan agar udang ini bisa lebih lama untuk dikonsumsi. Next, untuk yang keempat ada procession utility, yang artinya kegunaan milik. Merupakan kegiatan yang menyebabkan bertambahnya bergunanya suatu barang karena terjadi proses pemindahan pemilikan dari suatu pihak ke pihak yang lain. Nah, seperti contoh di gambar, buah jeruk misalnya yang tadinya ada di produsen yaitu petani berpindah hak milik menjadi pedagang. Nah, dari pedagang tersebut beralih ke konsumen akhir. Next, di situ ada saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah rute yang dilalui oleh produk pertanian ketika produk bergerak dari farm gate, yaitu petani produsen, ke pengguna atau pemakai terakhir. Saluran pemasaran mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan kepentingan yang memisahkan produk dari produsen ke penggunanya. Fungsi saluran sendiri adalah pemasaran menurut Kotler adalah informasi, promosi, negosiasi, pemesanan, pembayaran, pembiayaan, pemindahan hak milik, dan penanggungan risiko. Next, lanjut aja. Contoh yang pertama, ada pemasaran subsektor tanaman pangan atau padi. Nah, sebagai contoh pemasaran padi sawah di Sukanagara, Ciamis. Nah, di situ alur pemasarannya yang pertama ada petani produsen, terus lanjut ke pedagang pengumpul, ketiga lanjut ke pedagang besar, pedagang pengecer, dan yang terakhir ada konsumen. Nah, selanjutnya ada pemasaran subsektor tanaman hortikultura, yaitu bawang merah, dengan hasil penelitian yang bisa diunduh pada link yang ditampilkan. Nah, untuk hasil penelitian dari pemasaran bawang merah di Kabupaten Tenggamus, yang pertama ada petani produsen, yaitu orang yang melakukan kegiatan memproduksi bawang merah, lalu lanjut dijual ke pedagang pengumpul dan dilakukan proses pengangkutan, dijual lagi atau diolah lagi kepada pedagang pengecer, dan yang terakhir mengalami proses pengangkutan lagi kepada
kepada konsumen akhir, yaitu orang yang membeli bawang merah untuk dikonsumsi atau dijual lagi setelah diolah. Next, contoh pemasaran subsektor perkebunan kelapa sawit dengan hasil penelitian yang dapat diunduh pada link yang ditampilkan. Menurut penelitian pemasaran TBS kelapa sawit di Kabupaten Lampung Tengah, di situ ada petani kelapa sawit, orang yang melakukan kegiatan produksi atau memproduksi kelapa sawit, lanjut dijual ke pedagang pengumpul, lanjut ke pabrik swasta dan BUMN, yaitu perusahaan yang membeli kelapa sawit untuk dijual lagi. Nah, untuk di pabrik sendiri tuh tidak berhenti pada pabriknya. Pabrik ini bukan pemberhentian akhir untuk pemasaran kelapa sawit, dan nantinya kelapa sawit ini akan diolah menjadi makanan yang siap dimakan, yang nantinya akan dijual lagi kepada konsumen. Selanjutnya ada pemasaran subsektor peternakan, contohnya adalah sapi, dengan hasil penelitian yang dapat diunduh pada link yang ditampilkan. Berdasarkan hasil pemasaran sapi di Kabupaten Dompo Mataram, nah di situ ada peternak sapi, yaitu orang yang melakukan kegiatan penggemukan sapi, dan next lanjut ke pengusaha jagal, yaitu orang yang mencari informasi kemudian membeli sapi langsung ke peternak, melakukan kegiatan pengangkutan dan pengolahan. Dan yang selanjutnya nanti dari pengusaha jagal ini bisa dijual lagi ke konsumen atau langsung ke konsumen pabrik-pabrik besar, dan nantinya dari pabrik tersebut bisa diolah lagi seperti daging-daging sapi, tulang-tulang sapi. Next, selanjutnya ada pemasaran subsektor perikanan, yaitu dengan contoh ikan patin dengan hasil penelitian link yang bisa diunduh pada link yang ditampilkan. Nah, di situ dengan hasil penelitian pemasaran ikan patin di Kabupaten Lampung Tengah dengan saluran pemasaran yang pertama ada pembudidaya ikan patin, yaitu orang yang melakukan kegiatan membudidayakan ikan patin, dan lanjut kepada pedagang agent, yaitu orang yang membeli produk ikan dari pembudidaya ikan lalu dijual ke pedagang pengecer. Lanjut ke pedagang pengecer. Nah, pedagang pengecer sendiri ini adalah orang yang membeli produk ikan dari pedagang agent untuk dijual ke konsumen. Nah, yang terakhir ada konsumen akhir, yang merupakan orang yang membeli ikan untuk dikonsumsi atau dijual lagi setelah diolah. Nah, yang terakhir ada pemasaran subsektor kehutanan, yaitu contoh kayu segon dengan hasil penelitian dapat diunduh pada link yang ditampilkan. Jadi, berdasarkan penelitian pemasaran kayu sengon rakyat di Kalimantan Selatan, yaitu dengan saluran pemasarannya yang pertama ada petani pemilik kayu, yaitu orang yang memiliki tanaman sengon melakukan fungsi penjualan. Lanjut ke pedagang kayu, yaitu orang yang membeli kayu sengon dari petani lalu dijual ke konsumen. Dan next, yang terakhir yaitu ke industri Pollywoodnya, yaitu orang atau perusahaan yang membeli kayu sengon untuk dijual lagi setelah diolah. Demikianlah video reaction tentang hasil pemasaran pertanian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.